Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sekarang kita akan belajar bersama terkait organ tumbuhan. Sudah siap? Oke, mari kita mulai. Organ tumbuhan terdiri dari 6 macam organ. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, dari keenam macam organ tersebut ada 3 yang pokok. Apa saja itu? Yang pertama ada akar, batang, dan daun. Itu adalah 3 organ pokok dari tumbuhan. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari akar. Nih, kalau diperhatikan ini ada anatomi akar dari tumbuhan cabai ya. Nah, ini di bagian kiri kita melihat ada tumbuhan cabai, terus kita potong melintang dan kita lakukan perbesaran dan nampak lapisan penampang, jaringan penampang dari akar. Yang pertama itu ada epidermis ya. Epidermis itu tersusun dari sel-sel yang rapat. Dindingnya tipis sehingga mudah ditembus air. Kita lihat itu rapat ya. Nah, epidermis ini terletak di bagian terluar akar. Epidermis juga bisa berdiferensiasi dan memiliki rambut akar. Rambut akar itu berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Kemudian kita lihat lagi ada korteks. Korteks itu lapisan sel-sel yang berdinding tipis dan tidak tersusun rapat sehingga mempunyai banyak ruang antar sel. Fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada endodermis. Apa itu sel endodermis? Sel endodermis adalah lapisan sel yang menjadi pembatas antara korteks dan stele. Nah, sel-sel endodermis ini memiliki penebalan lignin dan suberin, sehingga tidak mudah ditembus oleh air. Penebalan membentuk semacam pita yang dinamakan pita Kaspari. Sel endodermis yang dindingnya tidak menebal disebut sel penerus atau peresap. Fungsinya sebagai pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Kemudian juga ada stele, cuman di sini di gambar tidak nampak ya. Jadi stele itu adalah silinder pusat. Mungkin sering mendengar ya teman-teman. Jadi silinder pusat itu adalah bagian terdalam dari akar yang tersusun dari jaringan-jaringan. Ada perisikel, kemudian ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada phloem dan juga xilem ya. Di situ juga ada empullor. Nah, lalu apa sih perbedaan antara akar dikotil dan juga akar monokotil? Oke, kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini adalah gambar perbedaan akar dikotil dan juga monokotil diambil dari akar tanaman yang sudah dipotong. Jadi, untuk perbedaannya sendiri, pada lapisan epidermis, korteks, dan endodermis, serta perisikel tuh hampir sama ya. Tidak ada perbedaan. Nah, perbedaannya ada di bagian xilem. Xilem itu kalau pada akar dikotil itu, dia berbentuk bintang di pusat. Kemudian tersusunnya radial ya. Kita lihat dia memutar radial atau membentuk jari-jari bersama dengan phloem. Kemudian kalau di monokotil itu, xilemnya itu berdekatan dengan phloem. Kemudian perbedaan selanjutnya ada pada phloemnya. Jadi kalau pada dikotil itu, kita bisa lihat bahwa berkas xilem yang berada di antara itu dipisahkan oleh kambium ya, xilem dan phloemnya. Tapi kalau monokotil itu tidak ada pemisahnya. Begitu. Kemudian pada bagian empullor, itu di bagian akar dikotil itu tidak ada atau kecil, tetapi pada monokotil itu ada dan biasanya berkembang menjadi sklerenkim. Begitu. Kita lanjut ke batang, anatomi batang dikotil dan juga anatomi batang monokotil. Kita bisa lihat bersama ya, struktur jaringan penyusun batang dari dikotil itu nampak dilihat ada epidermis. Epidermis itu tadi sudah disebutkan sel pipih yang tersusun rapat tanpa ada ruang sel. Nah, di epidermis batang itu
itu biasanya ada namanya lentisel. Lentisel itu berguna untuk sebagai tempat pertukaran gas dan juga penguapan. Kemudian ada juga korteks. Korteks itu tersusun dari jaringan kolenkim. Makin ke dalam, tersusun jaringan parenkim. Ada juga endodermis. Endodermis itu adalah lapisan sebelah dalam korteks dan luar perisikal. Stele sendiri di batang dikotil itu tersusun dari berkas pengangkut, kambium, dan juga empolor. Kita bisa lihat bersama-sama ya anatominya. Empolor itu ada di tengah. Kita fokus ke dikotil dulu ya. Korteksnya ada di setelah epidermis, kambiumnya ada di ada memisahkan antara xilem dan juga phloem. Kemudian kita beralih ke batang monokotil. Hampir sama, epidermisnya menyusun pada bagian luar, kemudian ada jaringan dasar, yaitu jaringan parenkim. Ada juga phloem dan xilem, letaknya berbeda ya, letaknya tersebar dalam berkas-berkas pembuluh, bulat-bulat begitu ya, oval. Dan dia tersebar tidak ada kambium. Kalau tadi di dikotil tuh ada kambiumnya yang memisahkan xilem dan phloem, nah tapi di monokotil tuh tidak ada. Begitu ya. Nah, ini secara lebih ringkasnya di dalam bentuk tabel perbedaan yang ada dari adanya kambium vaskuler dan juga monokotil tidak, dikotil memiliki kambium dan monokotil tidak, dikotil batangnya bercabang, monokotil tidak bercabang, dikotil memiliki pembuluh angkut yang berseling radial atau mutar. Nah, monokotil itu tadi tersebar ya. Kemudian dikotil itu mempunyai jari-jari empolor, kalau monokotil tidak punya. Nah, kemudian dikotil itu empolor dapat dibedakan dengan korteks. Namun pada monokotil, empolor itu tidak dapat dibedakan dengan korteks. Yang nomor 7 itu hipodermis berupa kolenkim. Nah, kalau monokotil, hipodermis berupa sklerenkim. Gitu. Kita masuk ke bagian daun sekarang ya. Daun itu unik karena dia memiliki lapisan epidermis pada bagian atas dan juga bawah. Lapisan epidermis itu juga ada penebalan atau penebalan tersebut tersusun dari kutikula atau kadang lignin. Nah, fungsi kutikula itu untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar pada daun. Jadi, daun kan yang terpapar sinar matahari ya, dengan bantuan kutikula, jadi penguapan tidak berlangsung besar-besaran begitu. Di bagian daun juga biasanya ada derivat-derivat epidermis daun, misalnya stomata, trikoma, ataupun sel kipas begitu. Itu juga ada stomata ya di bawah daun ya. Fungsinya pasti sudah tahu ya, sebagai jalan keluar masuknya udara. Kemudian ada parenkim palisade dan parenkim spons. Nah, kedua parenkim tersebut itu termasuk pada jaringan dasar atau mesofil. Nah, jaringan palisade tersusun dari sel-sel yang berbentuk silinder, rapat, dan mengandung banyak kloroplas. Kemudian parenkim spons itu atau biasa disebut jaringan bunga karang, dia itu tersusun dari sel-sel yang tidak teratur ya, tersusun renggang dan juga mengandung sedikit kloroplas. Jadi di dalam dua jaringan ini fotosintesis dapat terjadi, tapi paling banyak ada di jaringan parenkim palisade atau jaringan tiang. Kemudian ada jaringan pengangkut ya. Jaringan pengangkut ada xilem dan juga phloem, fungsinya sama dan ada rongga udara. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan ke organ selanjutnya. Organ selanjutnya adalah bunga. Oke, bunga. Bunga itu adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan kelompok Angiospermae yang berasal dari modifikasi batang ya. Dan bunga itu terdiri dari beberapa struktur. Ada perhiasan yang terdiri dari kelopak bunga dan juga mahkota, dan juga alat kelamin bunga yang terdiri dari putik. Putik itu adalah alat kelamin betina dan juga benang sari yang merupakan alat kelamin jantan. Tapi
Struktur anatomi yang saya sajikan ini tidak mewakili semua jenis bunga ya. Jadi ada berbagai macam tipe bunga, yaitu ada 5 macam tipe bunga. Yang pertama bunga lengkap. Bunga lengkap itu bunga yang memiliki perhiasan. Perhiasan itu dalam bentuk mahkota ya, dan juga kelopak. Nah, selain memiliki perhiasan, dia memiliki alat kelamin jantan maupun betina. Jadi dia punya putik dan juga benang sari. Contohnya bunga mawar dan juga bunga sepatu. Kemudian ada bunga sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki perhiasan ataupun tidak memiliki perhiasan. Jadi dia tidak punya mahkota dan juga bisa saja tidak punya kelopak. Namun dia memiliki alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Kemudian yang ketiga itu ada bunga jantan. Dilihat dari katanya saja, dari namanya saja kita tahu bahwa bunga tersebut hanya memiliki alat kelamin jantan, tidak memiliki alat kelamin betina. Kemudian juga bunga betina itu tidak memiliki alat kelamin jantan ya, karena dia hanya punya alat kelamin betina. Kemudian ada bunga telanjang. Bunga telanjang. Apa itu bunga telanjang? Jadi bunga telanjang itu adalah bunga yang tidak memiliki perhiasan dan tidak memiliki maksud saya tidak memiliki perhiasan bunga, kelopak dan juga mahkota bunga. Contohnya putri malu gitu ya. Untuk bunga sempurna tadi contohnya anggrek, bunga jantan contohnya melon ataupun jagung begitu. Oke, kita lanjutkan ke organ selanjutnya yaitu buah. Nah, anatomi bunga itu ada 3 ya, yaitu eksokarp, mesokarp, dan endokarp. Nah, itu 3 jenis itu disebut perikarp. Nah, perikarp itu kan terdiri dari 3 tuh. Endokarp itu lapisan dinding dalam, mesokarp itu dinding tengah, dan eksokarp itu dinding luar. Begitu. Misalnya, saya ambil contoh pada buah mangga. Endokarpnya itu adalah pembungkus biji, kemudian mesokarpnya itu adalah daging buah yang dapat dimakan, dan juga eksokarpnya itu adalah kulit mangga, begitu. Ini secara umum ya. Kemudian lanjut, organ selanjutnya ada biji. Biji itu adalah bagian yang berasal dari bakal biji, dan di dalamnya mengandung calon individu baru atau lembaga. Lembaga akan terjadi setelah terjadi penyebukan atau pensarian yang diikuti oleh pembuahan. Nah, ada seed coat, yaitu kulit biji. Itu terletak di bagian luar biji dan melapisi seluruh bagian biji ya. Nah, perbedaannya dikotil dan monokotil apa sih? Jadi kalau pada dikotil itu bijinya berkeping 2, dia tidak punya endosperma. Jadi makanannya untuk pertumbuhan embrio itu diperoleh dari kotiledon. Kemudian pada biji monokotil dia itu berkeping 1, terdapat endosperma. Jadi makanannya disokong atau didukung dan diperoleh dari endosperma begitu. Sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami. Apabila ada yang kurang jelas ataupun kurang lengkap, silahkan mencari referensi tambahan dari berbagai sumber yang terdapat di internet ataupun di buku. Sekian dan terima kasih.